Fillah. Ikhwan jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka tholab ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumahnya masing-masing diberikan rahmat oleh Allah dan kelak menjadi saksi di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Takdir Allah, saya kesekian kalinya datang ke tempat ini. Insyaallah saya tidak akan membahas tentang minyak goreng. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan. Ayat yang dibacakan itu terdapat di surat Yusuf, nomor cantik. Jumlah ayatnya 111, 111. Itu ayat yang terakhir, sama dengan surat Al-Isra. Jumlah ayatnya juga 111. Nah, ayat yang tadi saya bacakan itu adalah ayat yang terakhir, ayat 111. Dan asbabun nuzul turunnya surat Yusuf ini adalah surat pembahagia. Jadi istilah bahasa Sunda pangbubungah. Jadi ketika itu surat ini turun, itu terkait dengan di saat Rasulullah sedang dalam keadaan bersedih. Satu, ditinggalkan oleh istrinya. Yang kedua, ditinggalkan oleh pamannya yang mengurusnya. Nah, tapi kadang ada kesalahan persepsi memaknai kesedihan Rasulullah. Jadi ini yang mungkin perlu diluruskan. Kalau kesedihan Rasulullah hakikatnya itu sama seperti kesedihan kita ketika kita ditinggalkan pasangan kita misalnya. Sedih tidak? Sedih. Ditinggalkan oleh orang yang merawat kita, baik itu orang tua ataupun bukan orang tua, tapi dia berjasa terhadap kita, itu pasti sedih. Tapi kenapa dalam sejarah Rasulullah, dalam sirah Rasulullah itu ini menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, dicatat tersendiri tentang kesedihan ini. Namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Gitu. Nah, makna kesedihan di sini itu bukan makna kesedihan yang itu sebetulnya dalam setiap manusia bakal ada kesedihan yang seperti itu. Tapi tidak setiap orang menghadapi kesedihan setelah menghadapi kesedihan. Nah, jadi kenapa ditulis Amul Huzni? Karena Rasulullah itu berhadapan dengan kesedihan setelah menghadapi kesedihan. Nah, ini kesedihan ini yang paling luar biasa. Dulu kalau Rasul berhadapan masalah dengan kaum kafir Quraisy, ketika Rasul gelisah, ketika Rasul ada masalah, ketika Rasul butuh untuk bercerita, ada orang untuk bercerita. Satu di antaranya adalah istrinya. Dulu ketika Rasulullah menghadapi tantangan kezaliman kaum kafir Quraisy, itu ada pamannya yang melindungi. Nah, makanya tadi saya menyebut kenapa disebut Amul Huzni itu karena Rasul menghadapi kesedihan setelah Rasul berhadapan dengan kesedihan. Yaitu kesedihan ketika Rasul berhadapan dengan dakwah, berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang mau berbuat zalim, sama sekali tidak ada pembela Rasul itu. Dulu mah ada istrinya, curhat, cerita. Dulu ada pamannya yang melindungi. Sebagian orang masih tidak berani karena ada Abu Thalib di sana. Ada pamannya, orang yang cukup terhormat. Tapi ketika sudah tidak ada pamannya, sudah tidak ada kakeknya, sudah tidak ada istrinya, kesedihan Rasul itu luar biasa karena penderitaannya semakin berat karena tidak ada orang yang melindungi. Nah, itu makna Amul Huzni. Gitu. Ayeuna orang luar biasa sedih, tapi tidak ada pembela. Minyak goreng hese,
Gula rencana sudah mau naik lagi. Tiba heula PLN bahkan setiap tahun terus naik. Nu biasana mayar PLN 50.000, 100.000, mungkin sekarang bisa 2-3 kali lipat. Minyak goreng teh mending lamun aya bae mahal ge bisa dibeli. Ieu mah geus mahal hese. Jadi orang teh sedih. Kesedihan yang luar biasa sampai kudu antri, tapi teh nu ngabela. Seperti tidak ada pemimpin, seperti tidak ada wakil rakyat. Sarare gitu. Sehingga kita berjuang sendiri. Non hubungan itu dengan ayat yang tadi. Surat Yusuf itu pembahagia, isinya itu kebahagiaan. Jadi asbabun nuzul turunnya surat Yusuf itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Karena isi surat Yusuf itu dari 1 sampai 111 itu adalah isi yang bercerita tentang hakikat kehidupan Nabi Yusuf. Jadi kalau saya simpulkan bahasa sederhananya begini Pak Bu, Allah ingin menyampaikan, wahai Muhammad, kesedihan ente mah teu sabaraha dibandingkan dengan kesedihan Nabi Yusuf, dibandingkan dengan penderitaan Nabi Yusuf. Bayangkan Pak, dalam sejarah di dunia hanya satu-satunya sejarah Nabi Yusuf, seorang yang keluar dari penjara kemudian jadi pejabat. Di urang mah rata-rata geus jadi pejabat asup. Tah eta bedana jeung Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di penjara karena dipitnah, asup penjara, terus karena akibat dipitnah. Beres keluar penjara jadi naon? Jadi raja, jadi aziz, jadi penguasa. Di urang dibalik, geus beres jadi pejabat. Makanya di urang mah imahna 3. Hiji, sancan jadi pejabat boga rumah pribadi, geus jadi pejabat punya rumah dinas, geus beres jadi pejabat jadi rumah tahanan. Ngebandingkan Yusuf. Makanya saya ngebahas laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kisah-kisah dalam sejarah itu adalah pelajaran kalau mau kita petik hikmahnya. Sehingga kita mau melakukan apa. Nah, saya ingin membahas kisah yang mungkin sudah cukup dikenal. Sejarahnya cukup panjang. Nanti potong saja di satu peristiwa. Dan peristiwa itu terjadi ketika Nabi Ibrahim di sesi terakhir, beliau akhirnya harus pergi meninggalkan objek yang didakwahinya, yaitu penguasa bernama Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu pergi. Ketika didatangi oleh malaikat, Nabi Ibrahim menyatakan, aku serahkan kepada Allah. Maka nanti di akhir Allah kemudian memanggil malaikat dan mengutus malaikat untuk datang kepada raja itu, gitu. Dan nanti peristiwa yang akan saya dongengkan hanya di sesi terakhir saja, di peristiwa Nabi Ibrahim yang begitu panjang. Bu, Nabi Ibrahim itu nabi yang paling banyak berwisata. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Muhammad itu nabi yang termasuk juga cukup banyak berwisata. Nabi pernah hijrah ke Madinah, ke Thaif, ke Habsyi, walaupun Nabi tidak ikut. Tapi sebagian sahabat tuh ke Habsyi. Kemudian ke Palestina Nabi itu. Nabi Ibrahim itu lahir di Ur, Baghdad. Dia berwisata, artinya berjalan-jalan ke Mesir, ke Palestina, ke Mekah. Nabi Ibrahim itu. Nabi yang lain itu stay di beberapa, hanya di satu tempat saja. Jadi Nabi Ibrahim itu perjalanannya luar biasa. Sampai dia kemudian menemukan seorang berhadapan dengan penguasa yang luar biasa, diceritakan dalam Al-Quran, penguasa yang zalim. Simpuring badena Rasulullah. Ke ibu-ibu terutama, karena biasanya ibu-ibu yang mudah tertarik. Bu, hoyong tegaduh minantu kasep. Yo. Gagah. Beunghar. Oh, awakna ge badag. Penguasa. Hoyong teu? Hoyong. Raja Namrud. Namrud itu Bu, gagah, pinter, kasep. Kenapa kasep? Dalam sejarah tercatat karena dia anak dari seorang perempuan yang cantik namanya Ratu Semiramis. Ratu Semiramis itu cantik luar biasa. Dan diceritakan dalam sejarah mitologi Yunani. Nah, sama sih ke bapak-bapak. Gitu. Pasti resep kan gelis.
dan nikah dengan seorang laki-laki yang juga tampan, badannya cukup kekar, makanya melahirkan Namrud yang luar biasa. Namrud itu menguasai 3 ilmu. 1, ilmu konstruksi. 2, ilmu alam tentang fenomena langit, sehingga kapungkur aya non istilahnya ngaramal itu, sehingga dia bisa meramal fenomena alam. Sehingga orang zaman kapungkur sepuh ningali muntaya bintang pasti mendung, berarti ciri pihujanan teh meramal anu gampang eta teh gitu. Meramal anu gampang dan masuk akal karena bintang katutup kan ku awan. Oh berarti mendung ya kan gitu. Yang ketiga, dia menguasai ilmu arsitek. Makanya dalam sejarah tercatat Namrud itu penguasa yang hebat dalam menata kota, dan sejarahnya diabadikan dalam kisah sejarah Mesopotamia. Di kawasan Mesopotamia itu ada sebuah kota yang dibangun oleh Namrud, namanya adalah Babilonia. Babilonia. Dalam sejarah tercatat Babilonia. Babun. Naon babun teh? Pintu. Ionia, menuju kepada Tuhan. Pintu untuk menuju kepada Tuhan. Makanya dia kemudian membuat sebuah bangunan tertinggi di masa itu. Namanya adalah Menara Babel. Jadi tata kotanya luar biasa. Mesopotamia itu, Mesos itu tengah, Potamos itu sungai. Jadi kawasan yang diapit oleh 2 sungai. Makanya dalam sejarah tidak ada satu negara ataupun sebuah kota yang tidak makmur. Pasti di sana dilalui oleh air. Firaun, kenapa Mesir makmur? Ada air di sana. Sungai apa? Sungai ini. Kenapa peradaban India begitu hebat maju? Ada air di sana. Sungai apa? Sungai Gangga. Kenapa Cina begitu hebat peradabannya? Karena ada air di sana. Sungai apa? Sungai Kuning. Nu paling heran, sepertiga negara ini adalah air, tapi hirupna sampai kami nyak wege. Duh, Ustaz jadinya deui. Karena air itu simbol kemakmuran. Air itu simbol kemakmuran. Harusnya kawasan yang dimana dilingkup oleh air itu harusnya makmur, sehingga tidak boleh terjadi fenomena seperti tikus mati di lumbung padi. Ongkoh makmur tapi rakyatnya miskin, sangsara. Nah, Namrud itu hebat sampai dia menata kota yang luar biasa. Pak, kusimpuring tataan hiji-hiji nyangke. Simkuring ngagambarkan kisah ini dalam rangka menggambarkan kalimat ibro. Bahasa Arab parahu teh abaroh, berarti paranti nyebrang. Parahu teh paranti nyebrang. Abaroh. Jadi kalau kita mengambil iktibar artinya mengambil pelajaran. Contoh paling gampil. Itu teh peristiwa di mana kita sedang beriktibar. Ibu-ibu ningali budak keur meujeuhna. Ya teh simkuring nyaros bahasa Sunda kartos teh. Kartos. Saur Ustaz tadi, Ustaz ada orang Tasik Hungkul gitu, tentang Tasik Hungkul. Nah, jadi kartosnya. Ibu-ibu di jalan kerjalan-jalan poe Ahad, lari isuk-isuk. Atau ningali di sekitar di RT di RW. Aya budak baong. Baong kacida. Jek ibu teh. Ya Allah, ta budak baong-baong pisan. Mudah-mudahan we incu simkuring mah tong siga budak eta. Ta eta teh ibu teh sedang melakukan iktibar. Mengambil pelajaran, menyeberangkan ningali budak eta baong, mudah-mudahan budak urang mantong baong sika budak eta. Jadi ketika kita beriktibar dengan fenomena Nabi Ibrahim, insya Allah mudah-mudahan tong aya pamimpin deui siga Namrud di zaman modern. Ternyata loba. Nah, jadi abaroh itu bahasa Arab, parahu nyeberangkeun. Kadang disebut dengan sapinah, kadang disebut dengan zaurok perahu itu. Atau dalam sejarah Nabi Nuh disebut dengan pulk, tapi pulk itu bukan perahu untuk menyeberangkan, pulk itu perahu untuk menyelamatkan. Simpuling gambar sejarah 5 sesi berkaitan dengan sejarah Nabi Nuh dari awal sampai terakhir, sampai kemudian Nabi Nuh dakwah di usianya yang sudah cukup tua. Nabi Nuh itu usianya kurang lebih sekitar lebih dari 950 tahun. 950 tahun dalam Al-Quran itu rentang dakwah, bukan usia Nabi Nuh, tapi rentang dakwah. Kalau kita mencatatnya sebagai usia Nabi Nuh, tapi itu rentang dakwah.
Nah, jadi sumkuring badai nyeberangkeun peristiwa. Itu peristiwa hijina dari sekian banyak peristiwa sejarah itu adalah kepada peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Nuh tuh punya anak 4. Nabi Nuh tuh punya anak 4 laki-laki semua. Yang satu tidak melahirkan keturunan karena kemudian oleh Allah dia ditenggelamkan, namanya Kan'an. Maka kemudian ada anak yang kedua namanya Sam, dan dia nanti yang akan menurunkan generasi bangsa Semit. Bangsa berkulit putih, bangsa Semit. Dari Sam lahirlah anak bernama Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahirlah anak bernama Ishak. Dari Ishak lahirlah anak bernama Yakub. Itu dari garis syarah. Dari Hajar, dari Ibrahim lahir anak Ismail. Dari Nabi Ismail turun garis keturunan bangsa Jurhum atau kaum Jurhum yang melahirkan bangsa Arab nanti, salah satunya. Kemudian punya anak Ham. Nuh bin Ham bin Kus bin Namrud. Jadi Namrud itu adalah masih dari garis keturunan Nabi Nuh. Dia nanti akan menurunkan garis generasi bangsa berkulit hitam. Dan yang terakhir adalah Yafits. Yafits inilah yang akan melahirkan garis keturunan bangsa berkulit kuning. Cina, Korea, Jepang itu melahirkan garis keturunan bangsa berkulit kuning. Terjadi perkawinan. Kawasan utara Indonesia karena dari Yunan, maka pasti sebagian besar kawasan utara itu putih, betul nggak? Kawasan timur karena dari Melanesia itu hitam. Bergeser mereka, ketemulah di Jawa dan di Bali, lahirlah orang kulit sawo buruk. Makanya di orang di Sunda aya nu putih, aya nu hidung, aya nu tengah-tengah sawo mata. Karena perkawinan dari utara, makanya orang utara Sulawesi, Kalimantan tuh putih. Larasnya bangsa Dayak itu, suku bangsa Dayak teh putih kade. Wanita tercantik di Indonesia itu suku Dayak. Cantik. Jeksa gelis teh sarpa megat. Jadi suku Dayak itu wanita paling cantik. Kulitnya putih. Makanya kawasan itu putih. Apalagi kalau Manado, Minahasa itu kelihatan putih. Bergeser, terjadi perkawinan. Di Jawa seperti kita akhirnya kulitnya. Nah, jadi masyarakat dunia itu seperti itu. Sekarang jumlah manusia di dunia itu 7,2 miliar. Jumlah penduduk Indonesia hari ini 276 juta. 87,2% itu adalah Muslim. Rata-rata 7,2 miliar manusia di dunia itu adalah 21%-nya adalah Muslim, 18%-nya ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di mana? Di dunia. Indonesia ini jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, baru Indonesia. Indonesia itu kaya luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Dan adalah satu wilayah yang terkena garis khatulistiwa, dan itu merupakan paru-paru dunia yang sekarang jadi ibu kota. Kalimantan itu yang terlalui garis khatulistiwa. Makanya disebut dengan Jamrud Khatulistiwa. Itu paru-paru dunia. Karena kalau hutannya ditebang, itu bisa mengganggu iklim di dunia. Hutan-hutan di Kalimantan itu. Indonesia itu negara kaya. Ejaan yang benar itu adalah Namrud, pakai D. Ada sebagian yang nulis pakai Z, ada yang DZ. Bahasa Latin penyebutannya dengan Nimrod. Ibrani Latin, sami siga Muhammad. Isa, Yesus. Sulaiman, Solomon. Daud, David. Ibrahim, Abraham. Asami kayak gitu. Yunus, Yohanes. Nimrod dalam bahasa Latin. Dimaknai Nimrod, nama lengkapnya adalah Namrud bin Kus bin Ham bin Nuh. Ibunya bernama Ratu Semiramis, yang dilahirkan di Askalon, Palestina, ibunya itu. Arti kata Namrud, pemberontak, bertubuh besar, pemburu yang kuat. Arti Namrud itu. Makanya dia punya hobi berburu. Namrud itu. Dia hidup di kisaran tahun 2275 sampai 1943 sebelum Masehi. Tong diapalkan Bu, malah ulangan. Wilayah kekuasaannya itu Mesopotamia. Mesopotamia itu membentang dari utara Turki sampai ke selatan kawasan Irak. Mesos,
tengah kota Mos itu sungai, karena diapit oleh dua sungai, yaitu sungai Tigris dan sungai Eufrat. Sungai yang di sana itu mengalir. Makanya kenapa sekali lagi kawasan atau negara yang dialiri sungai itu pasti peradabannya tinggi. Sekarang Pak, berkuasa selama 500 tahun. Namrud itu berkuasa 500 tahun. Tapi efektif kekuasaannya hanya 60 tahun. Karena kenapa 400 tahun dia disiksa oleh Allah. Nanti kita lihat tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini. Dia berkuasa 500 tahun, tapi efektif kekuasaannya itu hanya 60 tahun. Karena Allah mengazabnya. Makanya tadi saya katakan, kita akan ambil ibroh dari peristiwa Namrud ini. Namrud ini cerdas luar biasa. Tadi menguasai ilmu konstruksi, arsitek, dan ilmu alam. Jadi dia menguasai. Dan dia adalah seorang penguasa yang menata kota begitu indah. Ada taman gantung di sana, ada menara Babel di sana. Tingginya 2244 meter. Bangunan tertinggi di dunia hari ini masih 830 meter, yaitu bangunan Khalifa Tower di Dubai. Mungkin 2022-2025 akan dikalahkan dengan bangunan tertinggi di dunia, yaitu di Jeddah, 1008 meter. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi umroh ngelewat Jeddah, itu nanti ada proyek bangunan itu tinggi sekali, itu tingginya 1008 meter. Nanti mungkin itu adalah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Sekarang masih dipegang oleh Khalifa Tower, 830 meter. Bayangkan Pak, yang dibuat oleh Namrud 2244 meter. Sekian ratus tahun sebelum Masehi, Namrud sudah membuat tata kota yang luar biasa, indah sekali, dan itu termasuk salah satu yang disebut sebagai the Seven Wonders, termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Tata kota yang indah sekali dibangun oleh Namrud, irigasi, taman, dan segala macam. Bayangkan, menara Babel itu di pondasi seberat batu 800 ton. Ayo tukang batu teh. Upami zaman kiwari ngangkat batu 2 ton nggak ngenon. 3 ton. 4 ton. 800 ton kira-kira pakai apa ngangkatnya? Pondasi menara Babel itu 3 batu 800 ton diampar. Dulu masyarakat dulu itu badannya tinggi-tinggi, makanya dia pagawainya meulah gunung, betul kan? Kaum Samud, kaum Ad itu tubuhnya tinggi-tinggi, besar, dan satu pekerjaannya itu adalah membelah gunung. Bahkan gunung-gunung itu ditatah menjadi istana-istana yang megah. Namrud termasuk salah satu dari keturunan Nabi Nuh yang dia kemudian mempelajari ilmu itu. Dan ketika di zaman Nabi Nuh terjadi peristiwa banjir besar, maka dia mengambil ibroh, membuat bangunan supaya bangunan yang dibuat tidak tenggelam. Makanya dia membuat bangunan setinggi gunung yang tidak tenggelam, yaitu 2244 meter itu. Karena dulu zaman Nabi Nuh gunung saja tenggelam, maka dia membuat bangunan supaya lebih tinggi dari gunung yang pernah tenggelam itu. Jadi visioner dia. Jadi kalau berbicara tentang pemimpin membuat tata kota yang indah, muangileh ke Namrud. Bahkan Namrud membuat tata kota tenginjem duitna. Punten, semuring mengabarkan sejarah ya kade. Lain minang nginjem terus nyusahkan rakyat ente. Namrud itu. Dan Namrud itu punya hobi, kebiasaan berbagi makanan, ngantri rakyat itu. Dibagi satu-satu, termasuk Nabi Ibrahim ikut antri. Tapi ketika Nabi Ibrahim antri, Namrud tahu bahwa dia yang suka ngeritik. Teu dibere, pulang dia. Nah, Nabi Ibrahim pulang bawa tas digandong, bari teu mawa nanaon. Di jalan akhirnya dia ngambil pasir dan kemudian dimasukkan, tasnya itu isinya adalah pasir. Terus balik peting-peting. Jadi lamun salaki balik peting-peting terus teu mawa duit, di zaman baheula ge aya. Sieun ku pamajikan, tuh aya ti baheula oge. Dibagi makanan, pun tentu dialungkeun dahareun ka rakyat teh. Dibagi, Namrud wae masih beradab. Semuring ngobrolkeun Namrud kade. Nabi Ibrahim pulang, dia kemudian pulang ngambil pasir dimasukkan ke dalam tas. Malam-malam dia masuk ke dalam dapur dan nyimpen tas itu. Pagi-pagi ternyata sudah masak sarai itu. Nabi Ibrahim bertanya, dari mana makanan ini?
Kata Siti Sarah, bukankah tadi engkau yang bawa makanan itu? Nabi Ibrahim cuma menjawab, oh subhanallah, masya Allah. Kade Nabi Ibrahim, urang masukin pasir mau jadi dahareun, anggernya pasir. Nabi Ibrahim, bisi bapak nurutan kan gitu. Kusik, anggernya kusik. Kan gitu. Nah Pak, Bu, jadi simkuring ngerangkeun sejarah Nabi Ibrahim ya. Jadi ibroh itu luar biasa. Jadi kalau kita berbicara pemimpin zolim, tiba lagi atas ayat, tong heran. Jangan menjadi gelisah. Dan kebencian itu akhirnya melahirkan fitnah. Ketidaksukaan itu hal biasa, tapi ya fitnah itu jadi masalah. Boleh kita tidak suka kepada penguasa, tapi jangan fitnah isinya. Mendingan ngobrolkan sejarah nuril. Hal seperti itu real. Tinggal bagaimana kita mau bersikap seperti Nabi Ibrahim bersikap berhadapan dengan mereka. Seperti apa Nabi Ibrahim bersikap. Makanya peristiwa Nabi Ibrahim banyak mengajarkan untuk berpikir. Coba perhatikan, Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung di dalam zigurat. Zigurat itu tempat di mana dia selalu melakukan ritual. Tapi sana ritual kendi, Kade. Ritual. Ada makanan di depan itu. Tinggal Bapak di surat Al-Anbiya itu murni sejarah Nabi Ibrahim sampai detil diceritakan. Termasuk ketika masuk ke dalam zigurat. Zigurat itu tempat patung-patung yang jumlahnya hampir sekitar 700. Tim itu segede cinggir sampai nupang gedena. Disimpan di tengah nupang gedena. Nupang gedena, tapi patung Namrud. Makanya kenapa logika itu kemudian dimunculkan tentang tauhid. Dan terjadi perdebatan. Nabi Ibrahim kemudian melihat sejajan di depan-depan. Tinggal surat Al-Anbiya Pak. Dia kemudian bilang, nah ente tedahar, pada harap tanya sesajen. Gitu. Ngobrol aja misalnya tak. Yang patung Nabi Ibrahim itu. Terus Nabi Ibrahim nyanak baledokeun karena banget natah dahar. Kapangi ngalewas Nabi Ibrahim teh. Cik Nabi Ibrahim dina kareta tingali. Rek ngalakukeun nu leuwih hebat tibatan eta. Ketika mereka sedang melaksanakan keriaan yaitu pesta, Nabi Ibrahim nyelinap ke dalam zigurat itu dan menghancurkan patung-patung itu. Kapangi terjadi perdebatan kan? Ah, ente cik Nabi Ibrahim teh lain tuh patung paling gede. Dialog, diskusi, logika yang dimunculkan. Kata mereka tidak mungkin, mereka tidak berbuat apa-apa. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Lamun ente apa tembe sampai reman pacing mondor, tatu ente beti sembah. Diajak logika di sana. Artinya naon Pak? Debat jenuk itu tong capek teuing. Urang mah debat teh menang mikir itu mah satu urun hese. Capek. Berdebat dengan seperti itu jangan terlalu lelah. Jika orang mayunan minyak goreng tong terlalu capek, kan kayak eureun sorangan. Tong dibeli menyebabkan menjadi semakin rame, ibu riwe, ngilu ngantri. Antepkeun. Ayeuna seueur teu makin banyak. Tujuan mereka apa? Naikkan harga. Gitu. Jadi orang tong riwe, antepkeun we. Nah, jadi jangan lelah berhadapan dengan dunia. Jangan lelah berhadapan dengan kekuasaan. Lihat santainya Nabi Ibrahim. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu banyak rileks. Makanya ibu-ibu menghadapi kondisi seperti gini, shopping anu di pikabutuh hungkul. Saya sana selfie, tenang hati teh. Kan hirup teh lain urusan minyak goreng hungkul. Lerasnya kan hirup teh lain urusan minyak goreng hungkul. Jadi rileks saja. Kan we kayak kan gitu. Santai. As-Sadi mengatakan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud itu terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim setelah dibakar keluar maka terjadi perdebatan. Nah, ya nu paling pokona. Nu bodai bas musim kuring. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Berdebat, lihatlah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang apa? Tentang ketuhanan, tentang Allah. Memang wajar kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya tauhid. Karena mengajarkan, bahasa keren punya dialektika tentang ketauhidan. Supaya bisa dipahami. Haha yang tadi. Orang berat, anu gara-gara najong sajajan asup penjara ya nama. Bobol lamun simkuring ngabahas tentang sholat, simkuring dilaporkan ku jalma nu tara sholat. Simkuring ngabahas pelacuran, kayak bakal ngelapor.
kepala pelacur Ustadz Eta kan gitu, tangkap ke polisi gara-gara ngalaporkeun ngabahas tentang bab pelacuran. Jadi rada riweuh oge nya leuwih-leuwih ti zaman Namrud ya mun siga kitu. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berdebat itu? Jadi disebut namanya itu adalah Namrud dari Babilonia. Tafsirnya an atahullahul mulk. Mulk di sana adalah Namrud maksudnya. Jadi mentang-mentang ia itu diberi kekuasaan, tafsirnya dia Namrud itu kemudian mau menyangkal tentang karunia Allah, tentang kekuasaan yang sudah diberikan kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir begitu menerangkannya. Dan Allah sudah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Bahkan di tafsir yang lain dalam sejarah catat Raja Babilonia itu di kawasan Mesopotamia kuno. Menurut Mujahid, tafsir Mujahid dan ulama yang lainnya, Namrud namanya itu Namrud bin Falih bin Abir bin Saleh bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Menurut Mujahid tentang silsilah Namrud. Kemudian izqala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Nah, kan Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Nabi Ibrahim. Qala ahna uhyi wa umit. Jek Raja Namrud, kau lagi bisa menghidupkan jeung ngamaotkeun mah. Panggil duaan. Dipanggillah dua orang rakyatnya. Jek Namrud, paehan hiji, antapkeun hiji cenah hirup. Tuh, kau lagi bisa. Gitu. Kan ngobrol jeung nu kieu mah tidak perlu berdalil-dalil banyak nyabunya. Siga jalma nu mikir satu urang jeung urang nu mikir sasirah. Capek teh debat lamun urang ngobrol jeung nu kitu. Capek. Nabi Ibrahim belajar untuk berdialog, dialektik pemikiran agar mereka tuh memahami, tidak didorong dengan emosi, santai saja. Ciburi ngagambarkeun ieu Nabi Ibrahim ketika debat sing teh bari santai we seuri gitu. Tidak penuh dengan emosional. Bahkan Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Musa itu dia ketika berkata-kata itu penuh dengan lemah lembut, rileks berhadapan dengan Firaun teh. Itu tipe porongos kan gitu, yang harapan kekuasaan teh. Santai rileks kan gitu. Sehingga tidak mengganggu emosional kita. Kan orang jadi capeknya ngabandungan anak karena orang fokus terhadap kezaliman tapi tidak fokus kepada solusi seperti yang dilakukan oleh Namrud yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ketika berhadapan dengan mereka. Jadi kita lebih fokus ke peristiwa kezalimannya, tapi kita tidak fokus kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Musa. Seperti apa kita harus melakukannya? Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, kau lagi bisa nghirup jeung ngamatikeun. Maka kemudian dia menyimpan dua rakyatnya. Terus ka algojo nita, paehan hiji antapkeun. Tuh, kalau lagi bisa nghirup jeung ngamaotkeun mah. Kan seurinya. Kemudian urang ge bisa gitu mah tuh. Teu kudu jadi raja gitu mah. Gitu. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Pa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari di sebelah timur. Kalau engkau mampu, terbitkan matahari di sebelah barat. Maka dia kemudian apa yang terjadi? Penguasa itu pabu hitallazi kafaro. Maka penguasa itu kemudian terdiam. Pabu hita, kehilangan akal. Bihtan au buhtanun, berdusta, mencari alasan, kebohongan. Pabahatuhum au tabatauhum, artinya bingung, planga-plongo. Jawab naon nya? Matahari terbit di sebelah timur terus terbitkan sebelah, planga-plongo, liar, bingung. Maka orang yang bingung biasanya melakukan kebohongan. Punten, sing kuring ngobrol ke Namrud. Tadi Bapak lo salah persepsi. Tabhatu au tabhatuhum, maka dia kemudian bingung. Maka orang yang bingung, pelanga-pelongo di sini bahita, pucat mukanya. Bahita itu lesu, suram, tumpul, pingsan, tak bernyawa. Jika orang eleh debat, bingung kan? Cicing. Apa yang dilakukan? Lamun jalan mengesari debat, ngawadul, ngeles, gitu kan? Itu bukan urusan saya. Nah, ngeles. Gitu. Karena bingung. Sekilas tentang padanan kata, Namrud menjadi bingung, tidak mampu berpikir. Ahmak itu dungu artinya, bodoh sekali ahmak itu.
Al-akhraq, orang yang tidak becus dalam menentukan dan mengatur. Al-ma'ik, kata kerjanya adalah mako yamuku, yang artinya bebal, bodoh, bener. Arai berarti orang yang dungu, yang menghancurkan pendapatnya sendiri. Kamari ngomong A, isu ngomong Z. Anu Z nyalahkan asalnya, padahal asal ngomong tesa. Dia sendiri. Arai, orang yang dungu, yang dia menghancurkan pendapatnya sendiri. Semua kata ini adalah sinonim dari kata majnun yang memiliki arti gila, terdapat dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin. Duh, jadi kadinya lumpat nanya. Berarti orang tanya harapan jalma. Di kadinya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah kemudian menghancurkan. Nah, terakhir disungkuring, anak ngadongeng. Dina tafsir Ibnu Katsir. Wa ba'asallahu ila dzalikal malak al-jabaru malakan. Maka kemudian Allah mengutus malaikat kepada penguasa yang zalim itu. Untuk apa? Bil imani billah, mengajak untuk beriman kepada Allah. Fa'aba alaih, dia kemudian menolaknya. Maka kemudian summa da'asanya, maka dia yang kedua kali mengajaknya kembali. Fa'aba alaih, dia juga menolaknya. Summa salasah, dan kemudian dia mengajak lagi yang ketiga kalinya. Fa'aba alaih, Namrud tetap menolaknya. Maka kemudian kata malaikat, waqala ijma'u jamu'aka wa ijma'u jamu'i, kumpulkanlah pasukan-pasukan terhebatmu, maka aku pun akan mengumpulkan pasukan-pasukanku. Pajama'un Namrud jaisuhu wa junudihi waktu tolu as-samsi. Maka kemudian Namrud mengumpulkan pasukannya ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, berarti pagi-pagi tak peristiwana. Fa'arsalallahu alaihi dubaban minal ba'udha. Maka di waktu yang sama, ketika Namrud mengumpulkan pasukan, Allah kemudian fa'arsalallahu, Allah mengutus kepadanya dubaban minal ba'udha. Minal ba'udha. Maka Allah mengutus serangga. Sampai-sampai kemudian bihai sulam yarau aini samsa, sampai-sampai kemudian bumi gelap saking umat, saking banyak seranggana. Orang kantos tahun 80-an Gunung Galunggung meletus, borang-borang jam 12 poek. Maka dia keluar dari dasar laut, serangga itu sampai menutup sinar matahari dan menjadi gelap. Pakaltu lahu muhum, dan kemudian memakan darah-darahnya, wadamahum, daging-dagingnya dan darah-darahnya, wataroktuhum azaman baliyah, dan Allah hanya menyisakan tulang belulang saja. Hancur pasukan Namrud itu oleh Allah. Luar biasanya, wadaholat wahidatun minha piman roi, wadaholat wahidatun, dan salah seekor dari serangga itu masuk ke dalam hidungnya, ke dalam hidung Namrud. Pamakisat piman rohai arba'a ma'atan, sabaralila eta serangga cicing di jero irung, arba'a ma'atan sanatan, 400 tahun. Makanya simpulin dan ngadugikeun Namrud itu berkuasa 500 tahun, tapi efektifnya hanya 60 tahun, karena 400 tahun disiksa hanya gara-gara seekor serangga masuk ke dalam hidung. Adzabullahu ta'ala biha, Allah mengazabnya. Dengan cara apa? Pakana yadrobu ra'suhu, nenggelan sirahna, supaya naon? Supaya keluar. Tung ditenggelan. Pakai naon nenggelana? Bil marojib, pakai besi. Sampai-sampai kemudian hancur tuh kepalanya. Hatta ahli kahallahu azza wa jalla, sampai Allah kemudian membinasakannya. Terakhir disemkuring. Keur Allah mah ngahinakeun jeung hancurkeun penguasa nu zalim sederhana, kureungit ge siga kitu.
Makana jalma mah tara titajong ku batu gede, titajong mah ku batu leutik. Jalma ti sereuleu tara ku gebog cau, ti sereuleu mah ku cangkang cau. Bagi Allah menghinakan penguasa itu dengan cara yang sederhana. Allah ingin memberikan ibroh kepada kita. Hati-hati. Namrud saja yang begitu hebat, gagah, oleh Allah kemudian dihinakan dengan cara yang sederhana. Tugas orang naon atuh? Ngadoa we, da senjata orang beriman mah doa. Sambil kita terus melaksanakan amal soleh. Sakitu we lah ngadongeng dina sejarah mah. Simkuring mah ngabalukeun sejarah. Mudah-mudahan sekali deui aya hikmah anu tiasa kurang dipetik patali sareng kisah-kisah dina sejarah. Ibu bapak para wargi sadayana, Al-Qur'an itu 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Hampir sepertiganya itu adalah isinya sejarah. Jadi kalau kita bisa memetik peristiwa sejarah, paling tidak kita bisa mengambil hikmah, termasuk ketika kita berhadapan dengan kehidupan hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita tidak akan merasa lelah. Cing lamun urang capek dina kasolehan sarua teu jeung capek dina kamaksiatan. Sarua teu capena. Leuwih capek mana cicing dina kasolehan jeung capek kamaksiatan? Jalma nu soleh nu lain maling jeung nu maling. Capek nu mana? Larasan capek kana nu maksiat, ging diapeun cenah aya polisi, cenah kapangi sing sejabana. Maka cicing dina kasolehan teh menimbulkan ketenangan. Hiji di antawis kasolehan yang harus bisa dilakukan adalah jujur, tonga bohong. Bohong mah bakal anakan dan kebohongan membawa ketidaktenangan. Laras teh. Sok bapak-bapak ngabohong boga pamajikan deui, teu bebeja ka pamajikan nu kahiji. Teu pararugu. Sieun kapangi, sieun dicarekan, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan. Patos di mana? Tatos di pasar, pada nyimpang heula ka nu kadua. Pa bade ka mana? Eta bade ka dinya rerencangan janjian di anu pada ka majikan kadua. Hidup dengan penuh kebohongan itu akan menimbulkan ketidaktenangan. Makanya pemimpin nusok bohong akan menutupi lagi dengan kebohongan dan hidupnya tidak tenang. Kamu ayeuna zaman jejak digital. Jejak digital itu kejam daripada silet. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi hidup dalam kejujuran itu jauh lebih menenangkan. Tenang hidup teh. Sama tenangna siga urang teu boga hutang. Jelema nu teu anu boga hutang, teu tenang hidupna. Makana doa lagi berlindung. Larasnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni nu kahiji. Lantaran jelema boga hutang mah pasti gelisah. Sedih. Minjem ka dieu nu mere kenutupan hutang deui. Jadi berlindung dari kesedihan. Nah, urang ge mudah-mudahan dengan kita bersikap berada dalam kesolehan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ketenangan. Tenang hidup teh. Nu sok riweuh, nu tadi urang tergoda dengan hawa nafsu gitu. Nu tadi ningali batur, kabawa berita nyebar di WA, minyak goreng jadi ribut, jadi we ngilu sehingga teu aya bedana jalma nu sok ngaji jeung nu teu ngaji. Teu aya bedana jalma nu ngarti jeung nu teu ngarti. Tapi mun urang cicing dina kasolehan, minimal urang sok ngaos, aya ilmu, maka kita akan bersikap berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana cara kita mensikapi kehidupan? Pak terakhir di Simkuring. Ibu-ibu nguping kabar Simkuring teu? Genep sasi kapungkur Simkuring kena musibah. Simkuring gaduh istri hiji, namanya hiji. Gaduh putra hiji. Hiji-hiji nah Bu, 23 tahun. Meninggal dalam keadaan mengenaskan. Di komplek tentara. Yoslah. Di komplek tentara. Sedang tugas. Kagiles. Panser. Simkuring nu kaimut ketika menerima musibah itu hanya satu, nu kaimut karena direkam kan ya. Karena ya pemuda direkam dari awal sudah nyatakan ke pemuda, rekam setiap pembicaraan, direkam dan gitu. Dari awal ke rumah sakit, ketemu dengan pihak terkait yaitu dengan institusi militer, dan itu bukan pekerjaan gampang.
Ketika kita berhadapan dengan kesedihan, kemudian kita sadar menghadapi siapa yang sedang dihadapi, terutama institusi militer. Gitu. Sampai kemudian hari Senin datang jenderal ke rumah, ada 4 jenderal datang ke rumah, termasuk dari kepolisian 1 orang, komjen. Gitu. Nah, hikmahnya apa Pak, Bu? Satu, hikmah ilmu. Dan kaimut kesimkuringan hiji, simkuring teh di masyarakatnya disebut ustad. Makanya ketika menerima musibah rek sarua jeung jelema nu teu ngarti, rek gogorowokan, rek sumpah serapah, amek-amekan, kan enggak nih. Jadi simkuring nu pertama ke kaimut itu sadar diri, saya ini siapa. Maka muncul dalam diri kumaha carana memberikan contoh terbaik ketika berhadapan dengan musibah ini, dan Allah tuh memberikan jalan. Simkuring kapungkur cecileuweungan, ibu kudu sabarnya, kudu sabar. Oh, akhirnya simkuring menghadapi, sabar tuh begini. Dan ketika Allah memberikan sabar, semuanya berpikir tuh rasional, hati tenang. Nyeri mah nyeri, siapa yang tidak nyeri ditinggalkan oleh anak satu-satunya? Sehingga simkuring berpikir, ya Allah, kenapa harus anak saya satu-satunya? Tuh budak batur anu 5 anu genep paekeun we hiji. Tapi kan teu kitu. Berarti Allah tuh memilih, kan gitu. Dalam kondisi simkuring nuju kieu, nuju ceramah simkuring, pas ngadangu murang kali, tuk. Sabar tuh luar biasa. Sama seperti ibu-ibu sabar menghadapi kesulitan milarian minyak goreng. Leuwih leutik Bu menghadapi itu mah. Sabar menghadapi keburukan perilaku pasangan kita, leutik itu mah. Sabar menghadapi barang yang hilang bisa diteangan. Ibu leungit HP, leungit duit bisa diteangan. Leungit budak nu geus maot rek kumaha? Kan gak mudah. Maka simkuring berpikir, pantas Allah menyampaikan kalimat yang sederhana. Innallaha masabirin. Jadi lamun urang geus teu sabar berarti urang makin jauh dengan Allah, dan Allah tidak akan memberikan ketenangan kepada kita. Nah, jadi mayunan hirup teh tenang we, Bu. Tenang tuh kudu gerubah-gerubuk. Gitu. Sehingga hasilnya akan menjadi baik. Sehingga ibu, bapak, ibu dikantunkan ku pasangan caroge biasa saja, karena apa yang ibu miliki itu bukan milik kita sepenuhnya. Urang mah sakur katitipan. Jadi tenang. Sama seperti ibu kehilangan jabatan, ibu di PD geus teu jadi taskil deui da ketua nu anyar teu milih, teu kudu hariwang gandeng riweuh kemudian ngadamel PJ Perjuangan. Riweuh. Simkuring sok sering ngobrol sama Sadiadi. Bu, simkuring di PW berapa periode, terus teu kapilih deui, anteng we. Enjoy, kenapa harus riweuh? Atoh nu aya mengurangi kesibukan. Kenapa kita harus sibuk riweuh? Emang di Persis sabaraha gajihna? Santai, rileks. Tapi luar biasanya saking karena tadi gaji ya ikhlasnya luar biasa, jadi pahayang-hayang kan gitu. Jadi rileks Bu. Jadi menghadapi kehidupan tuh rileks, menghadapi kesulitan Allah tuh pasti memberikan solusi. Jangan terlalu ini. Termasuk di jamnya, kesabaran itu luar biasa. Bu, pahala kita tinggal di jamnya apa? Simkuring Rasulullah. Apa pahala yang akan kita dapatkan dari kita anclup cicing di jamnya? 2. 1, pahala kesabaran. Laras deh. Lamun teras mesti baheula keluar teh nya. Coba dipentaan we duit rek muktamar menta deui. Rek musda menta deui. Can PJTU nagih. Pahala kesabaran dan sabar dalam ketaatan. PJTU datang golosor. Kita tidak pada berpikir apa yang kita berikannya itu adalah bekal untuk kita kelak di akhirat. Secara fisik mikeun duit aya nu leungit tina 100 dibikin 50, leungit 50, tapi kita tidak sadar 50 itu udah jadi bekal kita yang berlipat-lipat kelak di akhirat. Kedua, kan orang teh sabar teh luar biasa, nya hareupan babaturan nu beda, nu ieu bedegong, nu ieu jam 22 wae, nu ieu gede amak, nu ieu cicingan wae. Di jamiah coba, kalau kurang-kurangnya kita tidak sabar berhadapan dengan orang-orang. Ibu-ibu tong boronan, ibu nu beda borojol, nu saborojol wae kan teu sarua. Harus sudah paham. Makanya tidak ada istilah dalam jamiah pundung. Rugi jeung simkuring mah, geus capek lila berjuang teh, gara-gara teu kapilih deui pundung. Rugi jeung simkuring mah. Justru ada manfaat balik deui jadi jamaah, ngaji dari jamaah. Kedua, pahala ketaatan. Pima ahabba au kariha, rek nu dipikaresep atanapi nu teu dipikaresep.
nyaat we wayahna. Dan itu adalah pahala buat kita. Terakhir Tisim Kuring, pahala apa yang paling besar ketika kita berada di jamiah? Dan itu menjadi kewajiban kita, mayar iuran sing bener. Ulah di dinu rapat gandeng we pang tarikna ari infak tara. Keun cara nama kumaha? Sim Kuring ge tara tiap bulan mayar iuran, Bu. Ya, aya 50 pasikeun Ustad, ya ana. Kantun narosan Ustad, gaduh sama tante. Teu Ustad, aya keneh sasasi, aya keneh blak kan gitu. Kadang-kadang defisit, kadang-kadang lebih. Ya sisa. Jadi rileks. Dan Allah memudahkan karena ada itikat yang kuat. Kenapa kita sulit untuk bayar infak? Teu boga itikat kuat. Cung anu ngarokok. Sim Kuring ngabandingkeun nganalogikeunna sareng rokok karena seimbang. Apple to apple. Mau ngabandingkan suara azan jeung anjing, wah Sim Kuring mah. Untuk apple to apple ya tama. Ngabandingkan suara azan dengan gonggongan anjing tidak apple to apple. Mayar infak. Kenapa bapak yang udud begitu kuat bisa udud padahal keur teu boga duit? Ah, maksakeun. Ada itikat yang kuat sampai nginjem wani. Ka warung wani, minta ka bobotoran wani. Ada itikat yang kuat ingin. Tah urang teh sabeun ka hese mayar infak teh teu boga itikat kuat hayang mayar. Hayang infak iuran sabaraha usah jadi? 15.000. Rokok sabungkus sabaraha? Itu contoh paling sederhana. Kenapa kita seolah-olah seperti tidak mampu bayar infak anggota per bulan 15.000? Itikat yang tidak kuat, tidak sekuat seperti orang yang mau rokok. Analogi kedua, lamun ibu hayang itikat kuat, contoh tukang mancing. Tukang mancing, kajian hujan, guludug, petir, init, nagen. Kajian banget lasteran dicarikan ke majikan, anteng we kieu. Mancing lah, kuat itikadna. Bari jeung balik teh palingan mau 2 siki. Bahagia we. Ibu sanajan mikeun 15.000 teu meunang naon di jamnya. Anteng we hate teh da eta mah ke bekal jaga di akhirat. Lain keur ayeuna mayar iuran teh. Bekal urang ke jaga gitu. Sakitu we lah nya nyarekan mah. Ya Sim Kuring Ustaz Ateng selalu mengingatkan Kang Dadang mah spesialis jamiah bari ingetan eta. Oh siap. Kan gitu. Karena memang kadang-kadang membina jamaah itu tidak selalu punya momen yang tepat. Jadi kadang walaupun mungkin jamaah tidak semua anggota, tapi paling tidak memberikan motivasi bagi mereka yang jadi anggota. Insya Allah Bu, apa yang kita kontribusikan insya Allah akan jadi bekal kita di akhirat. Kegelisahan hati kita, kegundahan hati kita, amarah hati kita, insya Allah semuanya itu akan jadi pahala kelak di akhirat. Ibu harus yakin itu. Bapak-bapak harus yakin. Nahannya kita dari sabar berhadapan dengan perbedaan itu teh pahala urang. Makasih Bung tadi, sabar dan taat itu pahala urang di jamiah. Kalau tidak punya itu, kita tidak akan punya apa-apa. Insya Allah. Mudah-mudahan naon dikeun Sim Kuring aya manfaatna. Hapunten anu pasuhun beli aya bahasa nu kirang merna. Upami aya sinir sampir ya mudah-mudahan dina raraga iktibar kana sejarah. Sareng mudah-mudahan sekali deh orang tiasa nyanak ibroh dina segala peristiwa nu ku urang diaos dina sejarah tanapi dina Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.